Hai semuanya, kali ini saya akan membahas tentang distribusi probabilitas diskrit. Sebelumnya teman-teman dapat mendownload materi dan tabelnya di pertemuan e-learning pertemuan 11-12 ya. Nah, apa itu distribusi peluang? Yaitu himpunan pasangan terurut antara peubah acak dan peluangnya. Misalkan pada pelemparan satu buah uang logam yang kita lempar sebanyak 3 kali, maka kemungkinan ruang sampelnya yang terbentuk adalah gambar-gambar gambar, gambar-gambar angka, gambar angka gambar, dan angka-angka angka. Misalkan X-nya adalah setiap satu sisi gambar yang bernilai 1. Kalau ada gambarnya yang bernilai 1, itu X-nya. Maka dari ruang sampel yang ada, ini ada 3 gambar ya. Ini ada 2 gambar, ini juga ada 2 gambar, ini 2 gambar, ini ada 1 gambar, ini 1 gambar, ini 1 gambar, dan ini angka semua, tidak ada gambarnya. Maka kalau kita perhatikan, X yang terbentuk adalah X-nya tidak ada gambar sama sekali, ada 1 gambar, ada 2 gambar, dan ada 3 gambar. Berapa distribusi peluang untuk masing-masing peubah X tersebut ketika X-nya 0, 1, 2, dan 3? Kita lihat di tabel. Ketika X-nya 0, ada 1 peluang 1/8. Ketika X-nya 1, ada 3 peluang, ada 3 kejadian dari 8 kejadian. Ketika X-nya 2, ada 3 kejadian dari 8 kejadian. Ketika X-nya 3, gambar semua, hanya ada 1 kejadian dari 8 kejadian. Yang dijumlahkan nilainya adalah 1/8 tambah 3/8 dan seterusnya, jumlahnya harus 1 karena nilai peluang maksimal 1 ya. Oke, berikutnya peubah acak dapat dikategorikan menjadi peubah acak diskrit dan kontinu. Teman-teman sudah paham apa beda diskrit dan kontinu? Di sini jelas, kontinu ada satuan, juga bisa bilangan bulat atau bilangan pecahan. Kalau yang diskrit harus bilangan bulat. Kita akan mempelajari tentang distribusi seragam, binomial, hipergeometrik, dan Poisson, juga distribusi normal. Apa itu distribusi seragam atau uniform? Misalkan ada 3 orang mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa, maka peluang masing-masing mahasiswa tersebut adalah 1/3 karena ada 3 orang mahasiswa. Ya, itu distribusi seragam. Lalu apa itu distribusi binomial? Yang harus teman-teman ingat ketika distribusi binomial itu ada 2 hal. Yang pertama adalah berhasil atau ya atau sukses. Yang kedua adalah gagal atau tidak atau fail. Jadi berhasil dan gagal yang dijumlahkan adalah 1, nilainya harus 1. Ya atau tidak dijumlahkan, nilainya juga 1. Sukses atau fail dijumlahkan, nilainya juga 1. Jika peluang berhasil kita namakan P, maka peluang gagal adalah 1 dikurangi P. 1 ini peluang yang pasti terjadi ya, karena Q plus P adalah 1. Begitu juga sebaliknya, kalau yang cari P, kalau yang diketahuinya Q, maka 1 min Q. Ini rumus untuk distribusi peluang binomial. B untuk binomial, X-nya untuk banyaknya keberhasilan dalam peubah acak X, N-nya adalah banyaknya percobaan atau banyaknya ulangan, P-nya adalah peluang berhasil. Sama dengan kombinasi, teman-teman harus ingat rumus kombinasi, bagaimana kombinasi N terhadap X, peluang pangkat X dan Q pangkat N min X. Contohnya apa? Nah, ini juga yang harus teman-teman ingat, bahwa teman-teman harus bisa membedakan mana peluang sukses dan mana peluang gagalnya. Contoh, tentukan peluang mendapatkan mata dadu bernilai 1 muncul sebanyak 3 kali pada pelemparan sebuah dadu setimbang 5 kali. Dari soal ini teman-teman harus bisa menentukan berapa N-nya. N-nya dilempar 5 kali ya. Lalu munculnya berapa kali X-nya? 3 kali. Dan peluang berhasilnya berapa? Peluang mendapatkan mata dadu bernilai 1 pada sekali pelemparan adalah peluangnya 1/6 ya. Karena kan ruang sampel dadu adalah 6. 6 dari mana ya? Mata dadu ada yang bernilai 1, bernilai 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
Jadi teman-teman bisa langsung hitung X nya 3, N nya 5, peluang suksesnya 1/6. Ini rumusnya, kombinasi 5, 3 gitu. Lalu 1/6 pangkat 3 dan 5/6 pangkat 5-3. Silakan dihitung, hasilnya 0,032. Ini jangan langsung percaya begitu saja ya, silakan dihitung sendiri pakai alat bantu boleh. Contoh berikutnya, peluang seorang mahasiswa membolos adalah 0,6. Jika terdapat 5 mahasiswa, berapa peluang terdapat 2 orang mahasiswa yang tidak membolos? Nah, ini yang ditanyakan, berapa peluang 2 orang mahasiswa tidak membolos ya. Jadi peluang suksesnya adalah tidak membolosnya itu. Jika peluang gagalnya, peluang membolosnya 0,6, maka peluang tidak membolosnya 1 min 0,6 adalah P-nya 0,4. N-nya 5, X-nya 2. Nah, cari X-nya 2, N-nya 5, P-nya 0,4 pakai rumus ini. Rumus di atas ya. Pakai cara ini, atau teman-teman bisa pakai tabel. Lihat samping kanan, ini ada tabel, ini adalah tabel distribusi binomial. Teman-teman cari X-nya 2, N-nya 5, P-nya 0,4. Ini untuk N, paling kiri ini untuk N. N-nya 5, X-nya kolom kedua untuk X, dimana di sini X-nya ada 2 kalau di soal, X-nya 2, dan peluang ini adalah peluang sukses. Kalau yang diketahui peluang gagal, maka teman-teman cari dulu peluang suksesnya berapa. Ya, tinggal 1 dikurangi peluang gagal gitu ya. Ini adalah untuk peluang sukses. Ingat, di sini sudah ada peluang suksesnya 0,4. Tinggal tarik N-nya 5, X-nya 2, P-nya 0,4. Ini ya. 0,3456. 0,3456. Gitu. Lalu rata-rata dan varians distribusi binomial. Rata-rata atau mu untuk rata-rata populasi atau parameter yaitu N dikali P, mudah saja, banyaknya percobaan dikali peluang sukses. Dan varians, untuk mencari varians rumusnya NPQ. Nah, dari contoh 8.5, hitung rata-rata dan variansnya untuk mahasiswa yang tidak membolos. Teman-teman tinggal langsung hitung saja, N-nya sudah diketahui, P-nya sudah diketahui, Q-nya juga sudah diketahui ya. Lalu variansnya adalah 1,2. 1,2 juga kan 1 orang. Ingat, untuk jumlah mahasiswa, orang, populasi itu tidak bisa bentuknya pecahan ya, harus bulat. Lanjut ke contoh 8.7. Suatu perusahaan pengiriman paket terikat perjanjian bahwa keterlambatan paket akan menyebabkan perusahaan harus membayar biaya kompensasi. Jika peluang setiap kiriman akan terlambat 0,2 dan bila terdapat 5 paket, hitung probabilitas ABCD. Di sini macam-macam variasi ya, tidak ada paket, lebih dari 2 paket, tidak lebih dari 3 paket yang terlambat, ada 2-4, dan paling banyak 2 paket. Dari soal ini peluang sukses jelas ya, 0,2, N-nya juga 5. Untuk menjawab yang A, teman-teman harus detail apa sih yang ditanyakan. Tidak ada paket. Tidak ada paket berarti X-nya 0. X-nya 0. Tidak ada paket yang terlambat. Cari juga di tabel, ketika X-nya 0, N-nya 5. 5, 0, P-nya 0,2. Tarik garis di sini. 0,32768. Lalu yang B, lebih dari 2 paket. Lebih dari 2 itu berarti berapa X-nya? 3, 4, dan 5. Kenapa sampai 5? Ya mentok, karena ininya maksimalnya 5 paket ya. N-nya hanya 5 paket. Teman-teman juga langsung cari saja tabel. N-nya 5, X-nya 3, 4, 5, dan P-nya 0,2 ini. Silahkan dijumlahkan, jangan satu-satu, jangan cuman ini saja, karena di situ X-nya ada 3, 4, dan 5. Teman-teman jumlahkan ketiganya. Lalu
Yang nomor 3, untuk X-nya 0, 1, dan 0, 1, 2, 3. Lalu yang D ada 2 sampai 4 paket terlambat. Jadi X-nya 2, 3, dan 4. Cari juga X-nya 2, 3, dan 4 berapa. Lalu yang E paling banyak ada 2 paket. Paling banyak ada 2, berarti boleh nggak 3? Nggak boleh. Yang boleh berarti berapa? 0, 1, dan 2. Cari X. N-nya 5, X-nya 0, 1, dan 2, 0,2, P-nya dijumlahkan. Gitu. Lalu berikutnya distribusi hipergeometrik, sama peluang berhasil dan gagal. Di sini teman-teman juga menggunakan rumus kombinasi, jadi tolong diingat kembali bagaimana rumus kombinasinya. Ada juga rata-rata dan varian, silahkan dipelajari. Dan ini tentu saja teman-teman harus paham juga tentang pendekatan hipergeometrik untuk distribusi binomial. Contohnya di 8.11 ya. Untuk soal nomor A pakai rumus binomial, untuk soal nomor B teman-teman pakai rumus yang hipergeometrik. Itu saja dulu, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak.